Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Petrus Seran, NIM 054846909, Prodi Sistem Informasi, UT Daerah, UT Kupang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan cara membuat kabel dengan tipe straight, yang mana kita ketahui bahwa jenis kabel dengan tipe straight adalah kabel yang memiliki urutan warna yang sama di kedua ujungnya. Standar yang umum digunakan adalah TIA atau EIA 568B. Urutan warna standar TIA atau EIA 568B ini antara lain sebagai berikut. Pin yang pertama atau jalur yang pertama itu warnanya putih dan orange. Pin yang kedua atau jalur yang kedua warnanya orange. Pin yang ketiga atau jalur yang ketiga itu warnanya putih dan hijau. Pin yang keempat atau jalur yang keempat warnanya biru. Pin yang kelima atau jalur yang kelima itu warnanya putih dan biru. Pin yang keenam atau jalur yang keenam warnanya hijau. Pin yang ketujuh atau jalur yang ketujuh warnanya putih dan coklat. Dan pin yang kedelapan atau jalur yang kedelapan warnanya coklat. Kabel dengan tipe straight digunakan untuk menghubungkan dua device atau dua perangkat yang berbeda, seperti menghubungkan komputer dengan switch, yang kedua menghubungkan switch dengan router, yang ketiga menghubungkan hub dengan router, yang keempat menghubungkan router dengan access point, yang kelima menghubungkan switch dengan access point, dan yang keenam menghubungkan modem dengan switch. Adapun bahan-bahan dan alat yang digunakan, yang pertama kabel UTP. Dan di sini saya menggunakan jenis kabel CAT6 atau CAT6. Yang berikut konektor RJ45. Di sini saya menggunakan dua buah yang akan digunakan pada kedua ujung kabel. Yang ketiga tang crimping yang berfungsi untuk mengupas kulit kabel dan memotong kabel serta menjepit ujung konektor RJ45. Dan yang berikutnya adalah LAN tester yang berfungsi untuk mengecek sambungan antara kabel dengan konektor RJ45 apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang berikut kita masuk pada proses pengerjaannya. Yang pertama, kita menggunakan tang crimping untuk mengupas kulit kabel UTP. Bisa juga kita menggunakan gunting atau pisau cutter, tergantung daripada kesiapan alat dan bahan yang ada. Dan di sini saya lebih menggunakan pisau cutter untuk membuka kulit kabel karena di samping cepat juga praktis. Jadi saya menggunakan pisau cutter untuk membuka kulit daripada kabel UTP. Yang berikutnya, setelah kita membuka kulit kabelnya, kita melihat di dalamnya ada 8 buah kabel atau 8 pin kabel.
jalur daripada kabel. Yang pertama itu adalah pin putih dan orange. Yang kedua pin orange. Yang ketiga putih dan hijau. Yang keempat pin biru. Yang kelima pin putih dan biru. Yang keenam pin hijau. Yang ketujuh pin putih dan coklat. Yang kedelapan pin coklat. Ini kita perkirakan sekitar 4 cm. Setelah kita mengurutkannya secara baik dan benar, kita memotongnya sesuai dengan panjang daripada konektor RJ45. Di sini kita mengukurnya kira-kira 1 atau 1,5 cm atau 2 cm begitu. Jadi kita mengukurnya dengan menyesuaikan dengan ujung RJ45. Ini saya mengukur dengan panjang daripada RJ45. Setelah kita mengukurnya, kita memotongnya menggunakan gunting. Di sini saya pergunakan gunting untuk memotongnya. Oke, seperti ini. Terus kita potong. Usahakan kita memotong dengan hati-hati dan rapi. Oke. Setelah terpotong seperti ini, kita memasukkan ujung kabel ini sesuai dengan urutan yang sudah kita buat. Sesuai dengan urutannya ke dalam RJ45. Usahakan supaya betul-betul menyentuh ujung daripada konektor RJ45. Oke, seperti ini. Jadi kita lihat pin pertama putih dan orange, pin kedua orange, pin ketiga putih biru, pin keempat biru, pin ketiga putih hijau, pin keempat biru, pin kelimanya putih dan biru, pin keenam hijau, pin ketujuh putih coklat, pin ke-8 coklat. Setelah kita pastikan bahwa ujung daripada kabelnya sudah menyentuh dengan sempurna di ujung RJ45, kita menggunakan tang krimping untuk menjepitnya. Jadi kita memasukkannya di sini sesuai dengan ukurannya. Di sini ada yang bertuliskan 8P, yang berikutnya ada yang bertuliskan 6P. Jadi kita menggunakan yang bertuliskan 6P sesuai dengan ukurannya. Kita masukkan ujung daripada tang krimpingnya. Kita pastikan lagi apakah jangan sampai dia keluar atau bagaimana. Oke, sudah kita pastikan. Kita masukkan dengan cara hati-hati. Setelah masuk, kita menjepitnya dengan sekuat-kuatnya dan jangan sampai merusak daripada konektor RJ45. Jadi kita tekan dengan hati-hati. Oke, setelah seperti ini kita keluarkan. Dan ini sudah dipastikan bahwa ini sudah masuk dengan sempurna. Berikut untuk ujung yang sama, yang satu, kita lakukan dengan hal yang sama seperti pada ujung yang satu lagi, yang satu tadi.
Jadi ini kita perkirakan sekitar 4 cm. Membukanya dengan hati-hati. Setelah terbuka seperti ini atau kabel yang di dalamnya sudah terlihat, kita membaginya sesuai dengan pin atau jalur yang ada. Sama seperti ujung yang tadi, yang sebelahnya. Yaitu pin pertama warna putih dan oranye. Pin yang kedua warna orange. Pin yang ketiga warna putih dan hijau. Oke. Pin yang keempat warna biru. Pin yang kelima warna putih dan biru. Pin yang keenam warna hijau. Pin yang ketujuh warna putih dan coklat, dan pin yang kedelapan warna coklat. Oke. Kita meluruskannya secara perlahan supaya hasilnya terlihat bagus dan sempurna. Setelah kita pastikan bahwa sudah tersusun secara benar sesuai dengan urutannya, yaitu yang pertama putih dan orange, yang kedua orange, yang ketiga putih dan hijau, yang keempat warna biru, yang kelima putih dan biru, yang keenam warna hijau, yang ketujuh warna putih dan coklat, yang kedelapan warna coklat. Kita pastikan bahwa sudah betul. Kita mengukurnya lagi sesuai dengan panjang atau kesesuaian daripada ujung RJ45, konektor RJ45. Kemudian kita menggunting ujung daripada ini secara rapi. Oke. Setelah kita memastikan bahwa ujungnya kita menggunakan gunting, memotongnya sudah secara rapi, kita masukkan ke dalam konektor RJ45 sesuai dengan urutannya. Dan kita pastikan bahwa masuknya secara sempurna dan menyentuh daripada ujung konektor RJ45. Kita tekan lagi. Setelah dipastikan bahwa ini masuknya sudah secara sempurna, kita mengambil tang krimping lagi. Dan kita menggunakan ukuran yang sama tadi, yaitu ukuran 8P. Kita masukkan RJ45 dan kita menekannya secara perlahan dan hati-hati sampai betul-betul terkunci. Oke, seperti ini. Dan ini sudah dipastikan bahwa sudah terkunci dan ujungnya juga sudah menyentuh betul konektor daripada RJ45. Setelah kedua ujungnya terpasang seperti ini, langkah berikutnya adalah kita mengetesnya dengan menggunakan LAN tester. Jadi ini LAN tester, dipastikan bahwa baterai yang di dalamnya itu harus masih dayanya masih ada. Jadi ujung yang satu dimasukkan ke dalam colokan yang satu ini. Nah, jadi kita pastikan bahwa di sini ada tulisannya, ada RJ ukuran 45 dan yang satunya RJ11. Jadi kita menggunakan
yang ukuran RJ45. Jadi kita colokkan seperti ini. Yang berikutnya, yang satu kita colokkan di ujungnya lagi, di colokan yang satu. Setelah itu kita melihat apakah ini berfungsi semua atau tidak. Ini ada lampu indikatornya. Kalau pada lampu indikatornya semuanya berjalan normal seperti ini, dari pin 1 sampai pin 8 berjalan normal, artinya dipastikan bahwa kabel yang ini, kabel dengan tipe straight yang saya praktekkan hari ini, itu berfungsi dengan normal. Nah, jadi kita dapat melihatnya seperti ini. Jadi di antara pin 1 sampai pin 8, kalau seandainya ada satu dari nomor 1 atau nomor 8, ada satu yang tidak menyala, berarti dipastikan bahwa masih ada jalur atau pin-pin tertentu yang belum. Nah, dan itu kita lihat di nomor yang ada. Tapi ini dari sini terlihat jelas bahwa dari pin 1 sampai dengan pin 8 itu berfungsi dengan normal. Nah, jadi pada praktek hari ini dipastikan bahwa kabel straight yang saya praktekkan hari ini dapat berfungsi dengan baik. Jadi ini kabel dapat atau siap dipergunakan untuk dihubungkan dengan komputer atau komputer dengan switch ke hub dengan router dengan access point, switch dengan access point, dan yang berikutnya dengan switch. Jadi untuk video praktek saya hari ini hasilnya seperti ini. Dimohon dengan sangat untuk Bapak dosen atau tutor untuk menyaksikan, mengoreksi, dan memberikan penilaian. Terima kasih Bapak dosen karena sudah bersedia untuk mendampingi kami semua mahasiswa pada semester ini untuk mata kuliah jaringan komputer. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.